Shalom Good People, kita bersama-sama lagi kembali di New Generation Community. Kita akan ibadah bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah bersyukur, kami berterima kasih bahwa sampai saat ini kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui virtual ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Kami siap memuji dan kami siap menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Yang siap beribadah, kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyatakan
Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah saat hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyatakan cinta kasih kami padamu Tuhan. Kami mau menyatakan kesetiaan kami padamu Tuhan. Bapa
yang duduk di atas tahta. Yes, Lord. Engkau mulia, ajaib dan heran, kami tinggikan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Ku tinggikan Engkau, Engkau Tuhan, duduk atas tahta. Pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Jameson. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkannya. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom saudara-saudara, rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan New Generation Community dimanapun saudara berada, dan juga umat Tuhan. Bersyukur dan bersuka cita pada saat ini kita boleh kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Nah, ada sebuah kerinduan di tahun 2021 ini, agar ini menjadi tahun yang lebih baik bagi setiap kita. Suatu kali memasuki tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember yang lalu, saya berdoa, Tuhan, apa tuntunan Tuhan di tahun 2021 ini? Dan kemudian saya mendapatkan sebuah firman bahwa Tuhan merindukan supaya tahun 2021 ini saya mengosongkan diri dari segala hal-hal yang tidak baik, dan kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang yang mungkin selama ini saya terlihat arogan atau berperilaku tidak baik. Nah, pesan ini kemudian saya renungkan dan saya mengerti satu hal, bahwa masih ada tuntunan-tuntunan. Itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pegangan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biar pada sore hari ini kita pun menerima tuntunan yang baik, menerima kekuatan dari Tuhan, sehingga sepanjang tahun ini kita mengerti ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan ada hal baik, perkara-perkara yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, kita akan belajar tentang benih. Bagaimana kita menabur benih di tahun 2021 ini, supaya melalui benih yang kita tabur,
ada tuaian-tuaian yang juga kita tuai pada tahun ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini sebab Engkau sudah menuntun kami menjalani bulan Januari tahun 2021 ini dengan penuh damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan pertolongan Tuhan kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dari kitab Lukas pasal yang ke-8. Biar Engkau yang memberikan hikmat, pengertian bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang menabur benih, tentu kita ingat kisah di Lukas 8 tentang seorang penabur yang menabur benih di pinggir jalan, di jalan yang berbatu, dan juga benih jatuh di tengah semak duri. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, dari kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang menabur itu Tuhan Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita tahu firman yang ditabur itu akan menjadi rema bagi kita. Dan kemudian firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu yang menjadi kerinduan setiap kita pada saat ini, bahwa saat kita mendengarkan firman, kita merenungkan firman, dan biarlah setiap kita menjadi tanah yang baik ketika menerima firman. Tanah yang baik itu berbicara tentang hati. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan penabur benih yang sedang menabur benih? Dikatakan bahwa benih jatuh di pinggir jalan. Di dalam Lukas 8 ayat 12, ternyata benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, kemudian benih itu dicuri, diambil oleh si iblis, sehingga tidak sempat bertumbuh, sehingga tidak sempat berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering dengar firman, tapi kalau firman yang kita dengar itu hilang begitu saja tanpa bekas, bahkan tidak sempat bertumbuh di dalam diri kita, itu tandanya kita mulai hari-hari ini berdoa lebih sungguh dan berkata, Tuhan, aku mau firman-Mu itu menjadi rema dan menjadi benih yang tumbuh, yang berbuah melalui kehidupanku, perbuatan, tingkah laku, dan semua aspek dalam kehidupanku. Jangan izinkan iblis mengambil firman Tuhan yang diberitakan kepada saudara. Jangan izinkan firman Tuhan itu hilang begitu saja. Sesudah dengar firman Tuhan, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian lupa, dan seolah-olah tidak pernah mendapatkan firman. Mari saudara, renungkan ini, tahun 2021, pastikan hidup saudara penuh dengan firman Tuhan. Pastikan hidup saudara dikuasai dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Sebab firman itulah yang akan bertumbuh, yang akan memberi buah di dalam hidup saudara. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14, ayat yang ke-13 sebelumnya dikatakan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, benih itu jatuh dan kemudian sebentar saja dia tidak berakar, tapi kemudian dia layu, dia kemudian mati. Ini artinya apa saudara? Bahwa ketika orang menerima firman dengan gembira, ketika orang menerima tuntunan Tuhan dengan sukacita, namun itu hanya sesaat. Saya menemukan, bahkan saya sendiri mengalami, ketika terima firman saya katakan amin, haleluya. Dan kemudian saya menyala dan saya kemudian bersemangat, termotivasi dengan firman itu. Tetapi seminggu kemudian
Firman itu berlalu begitu saja, tidak berbekas juga. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita terima firman, apakah dalam saat teduh saudara, apakah di dalam kelompok sel saudara, apakah di dalam kehidupan saudara, di dalam interaksi di media-media sosial, pastikan ketika terima firman, meteraikan itu di dalam hati saudara, taruh itu di dalam hati saudara, dan biarkan firman itu menjadi pegangan dan kekuatan dalam hidup saudara yang akan mendatangkan perubahan bagi hidup kita. Firman itu berbuah. Jadi jangan biarkan firman itu hanya sesaat. Bahkan dikatakan seringkali firman Tuhan yang ditabur itu terhimpit oleh kesukaran hidup, oleh kekhawatiran, kekayaan, keinginan menjadi kaya, keinginan mencari uang, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dan bahkan kenikmatan hidup itu bisa menggeser firman dalam hidup kita. Kenikmatan hidup itu menjadi fokus yang kita kejar, yang kita cari, tapi itu menggeser kebenaran firman yang ada di dalam hidup kita. Di dalam ayat 14 kitab Lukas dikatakan, benih jatuh di semak berduri. Semak berduri ini berbicara tentang kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup yang menghimpit firman yang ada di dalam diri kita. Saya suka jalan-jalan, menikmati pemandangan, menikmati satu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Suka jalan-jalan. Dan ketika sedang jalan-jalan, jujur saya sering lupa akan firman yang ada di dalam hidup saya. Sehingga kadang-kadang ketika berada di satu daerah, saking lelahnya, saking capeknya jalan-jalan, saya tertidur hanya dengan doa sebentar kemudian tidur. Tanpa merenungkan firman, tanpa membaca firman. Nah saudara, ini kenikmatan hidup menghimpit firman. Nah oleh karena itu, jangan biarkan fokus hidup saudara saat ini bergeser dari Tuhan, dari kebenaran firman. Tapi jadikanlah firman sebagai fokus hidup saudara, dan kemudian melakukan segala sesuatu berdasarkan firman itu. Boleh orang menjadi kaya? Boleh. Boleh orang menikmati hidup? Boleh. Bahkan khawatir pun sering kita alami. Tapi jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan keinginan menjadi kaya, jangan biarkan motivasi mencari uang, jangan biarkan kenikmatan hidup itu menjauhkan saudara dari Tuhan, menjauhkan saudara dari firman. Supaya saudara bisa bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Dan yang paling baik adalah ketika benih itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik ini saudara, kalau di orang-orang yang suka bertani, mereka ketika memperhatikan tanah itu, mereka tahu ini humusnya tanah ini, kadar humusnya atau haranya ini apakah baik untuk tanaman atau tidak. Terus kemudian mereka tahu ini tanah ini cocoknya untuk ditanamin apapun, atau tidak cocok, atau hanya untuk tanaman tertentu. Nah, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, firman apapun yang disampaikan untuk kita, kalau kita, hati kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka firman itu akan tetap bertumbuh di dalam hidup kita. Ketika firman berkata tentang pengampunan, kita bisa menerima firman itu dengan baik dan kita mengampuni. Ketika firman berkata tentang berdoa, menumpangkan tangan atas orang sakit, kita terima firman itu dan kita lakukan. Ketika firman itu berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, kita mau memberitakan kabar baik dan kita taat kepada firman itu, maka kita menjadi tanah yang baik bagi firman. Tanah yang baik itu adalah hati yang siap ditaburi dengan
setiap firman yang diberitakan kepada kita, apakah itu firman yang menegur kita karena kita hidup dalam dosa? Apakah itu firman yang menuntun kita untuk melakukan perintah Tuhan? Karena Tuhan menghendaki kita untuk melayani, untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Apakah firman itu tentang sebuah tindakan yang harus kita lakukan untuk menolong orang lain? Tetapi kalau hati kita baik, firman apapun yang diberitakan, maka hati saudara dan saya siap menerima firman itu. Itulah tanah yang baik, saudara. Taburkan benihmu pada pagi hari dan jangan memberi istirahat tanganmu pada petang hari, maka engkau akan melihat segala sesuatu yang kau lakukan itu mendatangkan kebaikan. Apakah yang pagi, yang petang, semua akan mendatangkan kebaikan. Saya pernah sampaikan ini kepada saudara. Taburkanlah benih saudara, firman Allah di dalam kehidupan saudara, dan firman itu menguasai saudara, membentuk saudara, mengubah saudara menjadi lebih baik. Dan tidak hanya untuk saudara sendiri. Tahun 2021, mari tabur benih saudara, kita taburkan benih kita, yaitu firman Allah kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita temuin. Beritakan firman. Beritakan firman, saudara. Jangan tahan dirimu untuk bersaksi. Jangan tahan dirimu untuk menyampaikan firman Tuhan. Engkau bisa menyampaikan firman Tuhan melalui begitu banyak media saat ini. Sampaikan firman Tuhan, karena firman itu akan memberkati banyak orang. Bahkan firman itu akan menuntun orang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini waktunya. Ini waktunya tahun 2021. Rekan-rekan New Generation Community, yuk kita menabur benih. Benih itu adalah firman Allah. Sebagaimana Yesus telah menabur firman bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang dia temui. Dia lepaskan orang yang terikat dan kerasukan, dia sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang mati. Dimanapun saudara berada, kalau ada orang yang sedang butuh didoakan, doakan mereka. Layani mereka. Pelayanan itu bisa kita lakukan di dalam ibadah di gereja, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari hari Minggu sampai hari Sabtu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kebenaran firman Allah bagi orang lain. Siapkah saudara untuk menabur benih firman bagi orang lain? Tahun 2021, rendahkan diri, izinkan Tuhan mengendalikan dan menguasai saudara, dan kemudian bawa diri saudara untuk menjadi pemberita-pemberita firman Allah dimanapun saudara berada. Jangan tunggu saudara menjadi pendeta dulu baru menyampaikan firman Tuhan. Jangan tunggu saudara dijadwal dulu baru melayani. Tetapi dalam kehidupan saudara, di dalam studi saudara, di dalam keluarga saudara, di komunitas dimanapun saudara ada, di kelompok sel saudara, di tempat pekerjaan saudara, beritakan firman. Beritakan firman Tuhan. Jangan hentikan mulut ini untuk mengatakan firman. Jangan stop tangan ini untuk mengupdate kebenaran firman di dalam handphone gadget yang saudara miliki, di dalam media-media yang saudara bisa akses. Jangan biarkan kehidupan saudara dikendalikan oleh dunia ini, tapi biarkan hidup saudara dikendalikan oleh firman Allah, sehingga saudara bisa mengendalikan kehidupan saudara dari segala pengaruh dunia. Itu yang rindu saya sampaikan memasuki tahun 2021 ini, saudara. Sekali lagi, ada sebuah pesan pewahyuan, kosongkan dirimu dari segala hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan selama ini, dan rendahkan hatimu untuk dibentuk dan dipakai Tuhan. Supaya engkau siap dipakai Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, pelajari firman Tuhan, dan beritakan firman Tuhan, bawa kebenaran firman ini, supaya ketika firman mengalir dalam hidupmu,
firman itu sendiri yang akan berbuah bagi hidupmu. Firman yang baik itu ditanam di tanah yang baik, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Tanah yang baik itu adalah tanah yang siap menerima setiap kebenaran firman, apapun perintahnya, apapun bentuknya. Dan waktu yang tepat itu untuk menanam adalah waktu di mana saudara sudah merenungkan firman, dan kemudian saudara sudah melakukan firman, dan saudara beritakan apa yang saudara sudah lakukan itu. Itu adalah waktu yang terbaik untuk menyampaikan firman. Waktu saudara sudah melakukan firman itu, sehingga saudara memiliki kesaksian hidup ketika memberitakan firman. Bukan hanya basa-basi, tetapi saudara sudah hidupin itu. Mari kita hidupin, kita praktekkan, kita lakukan. Dan cara yang tepat di dalam menabur benih, cara yang tepat itu adalah membawa hidup dalam kekudusan, membawa hidup menjadi role model, menjadi teladan, menjadikan hidup ini kudus dan berkenan kepada Tuhan, menjadikan hidup ini teladan, sehingga ketika firman saudara tabur, firman saudara beritakan, orang mengerti, orang melihat, ada buahnya di dalam hidup kita, ada hasilnya di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tabur benihmu, jangan berhenti memberitakan firman. Kuduskan dirimu, bawa hidupmu benar di hadapan Tuhan, dan kemudian lakukan firman. Ketika engkau melakukan firman, pemberitaanmu itu bukan basa-basi, tapi pemberitaanmu itu adalah kesaksian hidup. Saya mau berdoa buat saudara. Siapkan hatimu, kita berdoa bersama supaya firman Allah menguasai seluruh kehidupan kita. Dan roh yang ada di dalam kita ini membawa kita semakin hari semakin rindu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini oleh karena firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Bapa, ini setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada saat ini, kami rindu tahun 2021 ini kami menjadi orang-orang yang memberitakan firman Allah. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami lakukan, biar kami menjadi orang-orang yang memberitakan firman-Mu. Pakai setiap kami, urapi dan berikan tuntunan bagi setiap umat-Mu, anak-anak muda, New Generation Community, dimanapun mereka berada. Tuhan, tuntun mereka, supaya dari kehidupan mereka ada benih yang ditabur, yaitu firman Allah. Seperti Yesus sudah memberitakan firman, demikian anak-anak muda New Generation Community memberitakan firman Allah, sehingga banyak orang akan datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai engkau sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya hidupmu diberkati. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Nah, saudara, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat menabur benih tahun 2021. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih pada hambanya Bang Jameson yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk men-share link ibadah kita hari ini untuk setiap teman-teman kita yang belum ibadah hari ini dapat terberkati. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan comments di YouTube New Generation Community.
Sampai ketemu minggu depan. Happy Saturday and God bless you.